Oke, selamat sore buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Sore ini kita mau review jangkos ya, review jangkos dari kandungan, kegunaannya. Ya, kita mau review jangkos itu, atau orang juga sering sebut tankos ya. Sorry, saya buka masker ya. Jangkos singkatan dari janjangan kosong, atau orang juga sering disebut tankos, tandan kosong. Ya, jangkos ini limbah padat dari pabrik kelapa sawit ya. Dia produksi limbah ya sekitar 20 sampai 23% dari tandan buah segar yang kita kirim ke pabrik yang diolah. Lalu keluar limbahnya, ada beberapa limbah termasuk jangkos, limbah padatnya. Dia kurang lebih 20 sampai dengan 23% dari total tandan buah segar yang kita olah di pabrik. Jadi kalau kita olah 1 ton, berarti kurang lebih untuk produksi tandan kosong ya, atau jangkosnya itu sekitar 200 sampai 230 kg. Ya, itu untuk produksi jangkosnya. Lalu untuk kegunaan atau manfaat jangkos ini ada yang pertama ya untuk suplemen ya, atau untuk pupuk kelapa sawit, suplemennya untuk menambah hara. Di sini ada kandungan nitrogen, ada fosfor, ada kalium, dan juga ada magnesium. Untuk persentase kandungan haranya, nitrogennya itu kurang lebih 1,5% ya, untuk kandungan nitrogennya 1,5% kurang lebih. Untuk kandungan P-nya, fosfornya itu sekitar 0,5% ya. Kandungan fosfor kurang lebih 0,5%. Untuk kandungan K atau kalium itu sekitar 6 sampai 7 ya, atau kita katakan sekitar 7% kandungan kalium. Dan juga di sini ada kandungan magnesium Mg ya. Biasa kalau pupuk yang kita beli itu dolomit ya, atau kalau pupuk pabrikannya ada kisrit ya. Untuk Mg magnesium tadi kandungannya sekitar 0,9% ya. Jadi itu yang kita aplikasikan ke kebun kita untuk menambah asupan nutrisi kepada tanaman ya. Selain daripada untuk tambahan nutrisi kepada tanaman kita, juga jangkos berfungsi sebagai mulsa ya, mulsa untuk menahan pertumbuhan gulma ya. Walaupun itu bukan tujuan utama, tetapi dia juga berfungsi untuk itu, dan juga berguna untuk menahan pengikisan tanah ya, pengikisan permukaan tanah. Contoh seperti ini, kita lihat ini permukaan tanah yang kita taburin jangkos. Dia lihat lebih tinggi dibanding tanah yang tidak ada jangkosnya. Karena ini ketika ada hujan ya, air akan mengikis, dia terbawa air. Dia akan terbawa ke daerah yang lebih rendah. Sementara yang ini yang kita aplikasi jangkos, dia lebih tinggi. Ini bisa terlihat ya, terlihat. Walaupun tetap tujuan utama adalah untuk menambah nutrisi kepada tanaman kita. Untuk cara aplikasi ya, untuk cara aplikasi janjang kosong ini, ini kita tabur, kita aplikasikan di antar pokok, di antara pokok ya. Ini pasar pikul atau gawangan yang kita pakai untuk akses kita langsir buah, dan juga untuk kontrol dan juga perawatan. Ini aksesnya jalan. Di sebelah sana dia kita sebut biasa pasar mati atau rumpukan, tempat kita menyusun pelepah. Dan di tengah ini antar sawit. Di sini biasa kita aplikasi jangkosnya. Kenapa harus di sini? Ya, supaya tidak, kalau kita buat di pasar pikul dia akan mengganggu akses. Nanti orang sorong buah akan mengalami kesulitan. Lalu kenapa juga tidak di pasar mati? Kalau kita tabur kita aplikasi di pasar mati, di sana kan ada susunan pelepah, sehingga dia akan terletak di atas pelepah, sehingga agak lambat terurai ya, fungsi-fungsinya pun sedikit berkurang. Untuk dosisnya, jangkos ini dosis biasa kita pakai 40 ton per hektar ya, 40 ton per hektar kita dosis untuk kebutuhan per hektarnya. Kalau kita bagi per pokoknya kurang lebih 300 kilo per pokok ya. Berarti kita bisa hitung unsur hara yang kita aplikasikan di per pokoknya. Kalau kita aplikasi 300 kilo jangkos,
Berarti tadi kandungan N ada 1,5%. Berarti 300 kilo dikali dengan 1,5%. Berarti kurang lebih 4,5 ons ya. Tetap kita harus menambah pupuk ya, pupuk yang kita beli dari toko atau dari pabrik ya. Tetap. Dan juga untuk cara aplikasinya ya, cara aplikasi atau penyusunan jangkos ini, kita aplikasikan satu lapis. Artinya satu lapis jangan sampai bertindih. Ini contoh seperti ini, satu lapis. Kita tidak buat lagi di atasnya. Tujuannya apa? Kalau kita buat berlapis atau tebal lagi, nanti akan mengundang orites, yang mana orites itu hama ya, kumbang tanduk biasa kita sebut juga. Ya, nanti orites tersebut akan berkembang biak di sini, di jangkos ini. Kalau kita aplikasinya terlalu tebal atau bertindih-tindih. Saya ulang kembali ya, jangkos tadi ini cara aplikasinya kita buat satu lapis. Tidak dibenarkan untuk menindih atau dengan aplikasi tebal, karena dapat mengundang hama orites. Nanti hama orites tersebut akan berkembang biak di tumpukan jangkos kita, sehingga bisa merusak tanaman. Untuk itu kita aplikasikan satu lapis saja. Teman-teman ya, ini jangkos. Ini sudah diaplikasi sudah cukup lama, sudah terurai ya, sudah membusuk. Ini diaplikasi kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu ya. Sudah 6 bulan, jadi dia sudah membusuk. Kita lihat akar juga sudah masuk. Ini lihat, ini masih jangkos, tetapi di sini sudah tumbuh akarnya, yang mana akar tadi menyerap unsur hara di dalam ya. Ini jangkos yang sudah 6 bulan. Ini dia bentuknya ya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini baru kita aplikasi masih kurang dari 1 minggu. Oke, mungkin itu dulu untuk review jangkos kita kali ini. Mungkin teman-teman nanti ada yang kurang paham atau bertanya dengan tujuan-tujuan lainnya, atau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, and share. Terima kasih.